Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah Agustus 2026 ya. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 10 koin, terus kartu Death, The High Priestess, 2 pedang, 7 pedang, 4 koin, 4 cawan, The Star, dan kartu 4 pedang ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 10 koin, kartu Death, dan The High Priestess. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio dan Pisces ya. Oke, jadi ceritanya Sagittarius, sekitar bulan Juli kemarin, pikiranmu pernah tertuju sekali ya ke dalam segi keluarga dan keuangan di sini. Misalnya mungkin lagi fokus bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga, mungkin lagi sibuk untuk mengejar target ya mengenai keluarga dan keuangan, ya sibuk untuk mengejar target kestabilan jangka panjang dalam kehidupan kalian intinya ya. 10 koin. Oke. Dan lihat di bawahnya kartu Death yang melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi sekitar bulan Juli memang ada semacam perubahan besar juga yang pernah kamu kerjakan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira perubahan apa itu ya? Misalnya mungkin ada yang lagi siap untuk melakukan perubahan dalam keluarga, perubahan dalam karir, dalam bisnis, perubahan dalam hubungan cinta, dan lain-lain ya, kartu Death. Oke. Dan lihat di bawahnya ada kartu The High Priestess yang melambangkan energi pasif ya. Jadi sekitar bulan Juli memang ada langkah pasif, tidak terlalu aktif gitu ketika mengejar tujuan dalam kehidupan kalian. Jadi gunakan waktu sejenak untuk mengamati ulang situasi yang sedang kamu hadapi sebelum mengambil langkah dan keputusan ya. Ini sudah kamu alami Sagittarius sekitar bulan Juli yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Agustus. Kartunya 2 pedang, 7 pedang, dan 4 koin. Oke, kartu 2 pedang melambangkan bentuk keraguan-raguan ya. Jadi bisa dikatakan selama bulan Agustus memang ada yang masih merasa ragu-ragu hatinya. Misalnya mungkin lagi ragu-ragu ya untuk mendekati seorang, ragu-ragu untuk bertindak, untuk mengambil keputusan, ragu-ragu ketika mengejar target. Jadi perlu untuk selalu berpikir optimis nantinya Sagittarius ya. 2 pedang. Oke. Di tengah-tengah lihat ada kartu 7 pedang. Jadi sepertinya selama bulan Agustus memang ada rencana baru ataupun taktik baru, strategi baru yang akan kamu kembangkan ya secara diam-diam, dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Jadi kira-kira apa rencanamu sepanjang bulan Agustus ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian ya. Jadi bisa dikatakan memang ada yang masih menantikan kabar penting nih dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, kabar keuangan, mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang, dan lain-lain ya. Jadi coba untuk selalu bersabar bagi kamu yang sedang menantikan berita penting ya, Sagittarius. Oke. Sekarang kita lihat energimu selama 2 bulan ke depan setelah bulan Agustus tentunya. Oke, kartunya 4 cawan, The Star, dan 4 pedang. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius ya. Oke, kartu 4 cawan melambangkan bentuk ketidakpuasan. Jadi ceritanya selama 2 bulan ke depan ya, ada upaya gitu untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang pernah kamu alami selama ini sambil mencari jalan keluar yang terbaik ya. Jadi coba untuk lebih semangat. Jadi kira-kira apa yang telah membuat dirimu kurang puas selama ini Sagittarius ya. 4 cawan. Oke. Di bawahnya lihat ada kartu The Star yang melambangkan sebuah harapan baru ya. Jadi sekitar 2 bulan ke depan ada upaya juga untuk mengejar harapan masing-masing dengan lebih optimis tentunya. Jadi kira-kira apa yang kamu harapkan nantinya ya. Oke. Dan terakhir di bawahnya ada kartu 4 pedang. Jadi sepertinya selama 2 bulan ke depan ya, ada juga yang lagi butuh waktu yang cukup lama, cukup panjang untuk berpikir sebelum bisa mengambil langkah dan keputusan. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting ya, perlu untuk lebih pelan-pelan, gunakan waktu untuk mempertimbangkan kembali pro kontranya seperti apa, resikonya seperti apa, 4 pedang sebelum bergerak maju ke depan nantinya ya. Oke. Sekarang kita lanjut, kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Sagittarius, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Knight of Pentacles ya. Jadi bisa dikatakan memang sekitar bulan Juli ada semacam pergerakan pelan-pelan ya, pelan-pelan untuk mengejar target dalam segi keluarga dan keuangan. Misalnya mungkin lagi pelan-pelan ya ketika menghadapi urusan dalam keluarga, mungkin lagi pelan-pelan untuk berpikir, untuk mengambil keputusan ya, pelan-pelan untuk mengejar target kestabilan jangka panjang dalam kehidupan kalian tentunya ya. 10 koin. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 5 cawan. Jadi hati-hati ya, sekitar bulan Juli memang ada yang pernah merasa down hatinya, kurang percaya diri gitu. Ketika apa? Ketika ingin memulai perubahan besar dalam kehidupan kalian, kartu Death. Jadi bagi kamu yang ingin melakukan perubahan besar, perlu untuk selalu berpikir optimis di sini ya, kartu Death. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Page of Pentacles yang melambangkan proses belajar ulang ya. Jadi sepertinya sekitar bulan Juli ada upaya untuk mempelajari ulang keadaan, mempelajari ulang situasi yang sedang kamu hadapi sambil apa? Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu. The High Priestess. Ini sudah terjadi Sagittarius sekitar bulan Juli yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Agustus. Yang pertama ada kartu 2 koin yang melambangkan pertimbangan dan keputusan ya. Jadi ceritanya sekitar bulan Agustus ada upaya ya untuk mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan. Namun hati-hati, di sini ada kartu 2 pedang. Jadi mungkin hatimu agak sedikit ragu-ragu ketika mempertimbangkan keputusan penting. Jadi silakan diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting nantinya ya. 2 pedang. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Lovers yang melambangkan pilihan dan keputusan ya. Jadi sepertinya memang ada sebuah keputusan penting gitu ya yang akan kamu tentukan nantinya, dan semuanya itu perlu direncanakan terlebih dahulu. 7 pedang. Jadi silakan gunakan waktu untuk menyusun langkah dan strategimu ya, menyusun ulang rencanamu sendiri. 7 pedang sebelum menentukan keputusan yang terbaik nantinya. The Lovers ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Tower. Jadi sepertinya memang ada perubahan pikiran kali ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada yang masih menantikan tadi kabar penting. Ya, mungkin ada yang lagi menantikan kabar penting dalam kehidupan kalian, dan semuanya itu masih menimbulkan semacam efek perubahan pikiran dalam dirimu. Agak pelin-pelan gitu ya. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu. Jadi gunakan waktu sejenak untuk mencari informasi yang kamu butuhkan, 4 koin, sebelum bergerak maju ke depan nantinya. Ya, oke. Sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu 4 koin lagi ya, yang melambangkan proses penantian. Jadi bisa dikatakan selama 2 bulan ke depan ada yang masih menantikan kabar penting ya, dan semuanya itu mungkin akan menimbulkan semacam efek rasa ketidakpuasan dalam dirimu. 4 cawan ini ya mungkin agak kurang betah gitu ya ketika menantikan berita penting. Jadi perlu untuk selalu bersabar bagi kamu yang lagi menantikan kabar penting nih Sagittarius ya. 4 koin. Oke. Di bawahnya lihat ada kartu si Ratu Tongkat. Jadi bisa dikatakan selama 2 bulan ke depan ada semangat tinggi juga untuk apa? Untuk mengejar harapan baru tadi yang kamu miliki nantinya. The Star. Jadi hatimu tiba-tiba akan merasa lebih ambisius ya untuk bergerak maju ke depan nantinya. Si Ratu Tongkat. Oke? Dan terakhir di bawahnya ada kartu di Emperor yang melambangkan bentuk kendali ya. Jadi ada upaya juga untuk mengatur dan mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya sambil berpikir lebih dalam ya. 4 pedang. Misalnya mungkin lagi fokus untuk mengatur kondisi dalam keluarga, mengatur ulang kondisi keuangan, pekerjaan masing-masing, dan lain-lain nantinya. Ya, oke. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang optimis. Oke, teman-teman. Oke, segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.